Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas film yang bercerita mengenai dunia yang berisi monster-monster ganas yang sangat sulit dikalahkan. Film ini berjudul Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Film ini dibintangi oleh Mila Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Monster Hunter. Seruput dulu kopinya. Anjir, lupa puasa. Pada suatu malam yang penuh dengan badai di dalam New World, sebuah kapal berlayar mengarungi gurun pasir. Ya, gurun pasir. Mereka berlayar menuju sebuah tower yang aneh dan mencurigakan. Sang kapten memiliki firasat buruk mengenai tower yang bereaksi tidak seperti biasanya. Di tengah-tengah perjalanan, makhluk aneh mengikuti mereka dari belakang. Tanpa aba-aba, makhluk itu menyerang kapal tersebut. Itu adalah Diablos, monster yang selalu bersembunyi dari balik tumpukan pasir. Serangan Diablos menyulitkan para awak kapal tersebut hingga akhirnya salah satu pemuda awak kapal terjatuh dan akhirnya tertinggal dari rombongan. Di bumi, pasukan pengaman PBB melakukan misi pencarian tim Bravo yang hilang di tengah-tengah lembah berbatu. Pasukan itu dipimpin oleh Kapten Natalie. Sepanjang jalan, mereka melewati batu-batu prasasti aneh berjejer di pinggir jalan. Mereka menemukan jejak aneh peninggalan pasukan tim Bravo. Setelah ditelusuri, di tengah jalan, jejak itu menghilang begitu saja seperti hilang di telan bumi. Mereka pun kebingungan. Dari jauh, Natalie melihat badai aneh yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka pun memutuskan untuk putar balik. Ternyata badai itu begitu cepat hingga membuat pasukan itu tidak mampu menghindarinya. Mereka pun masuk ke dalam badai. Badai itu sangat kuat, petir-petir menyambar di sekitar mereka. Petir itu mengenai prasasti-prasasti di pinggir jalan dan tiba-tiba pasukan itu seperti terjatuh di dalam jurang. Kendaraan yang mereka kendarai berguling dan meluncur. Beberapa saat kemudian, mereka pun siuman. Secara aneh dan ajaib, badai yang tadi menyerang mereka hilang begitu saja dan mereka tidak melihat ada jurang di dekat sana. Dari jauh, terlihat sebuah tower yang selalu dilingkupi awan hitam aneh. Beruntung, kendaraan yang mereka naiki tidak mengalami kerusakan parah dan masih berfungsi. Namun alat komunikasi secara aneh tidak bisa digunakan. Salah satu prajurit memeriksa sekitar dan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah bangkai tim Bravo yang sebelumnya menghilang. Terlihat pemandangan mengerikan, semua pasukan tim Bravo hangus terbakar, sesuatu yang aneh dan sangatlah panas, sampai-sampai pasir di sekitar mereka meleleh dan menjadi serpihan kaca. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada jejak serangan musuh di sekitar mereka. Mereka pun kebingungan apa yang telah menyerang pasukan ini. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu. Dari jauh, seorang pemuda yang sebelumnya terdampar melihat rombongan pasukan itu. Rombongan pasukan itu terhenti tepat di depan tulang belulang raksasa yang membuat mereka takjub. Dari jauh, si pemuda menembakkan panah ke arah pasukan itu dan mencoba memberi peringatan. Namun dia malah ditembaki dan dikira ingin menyerang. Lalu tiba-tiba, Natalie merasakan sesuatu yang aneh. Dari jauh, terlihat pasir bergerak ke arah mereka. Pasukan itu pun mencoba kabur dan menembaki makhluk yang mengejar mereka. Namun sia-sia, itu adalah Diablos. Diablos menyerang mereka dan membuat salah satu kendaraan terbalik. Pasukan itu mencoba menembaki Diablos, namun sepertinya Diablos kebal peluru. Salah satu prajurit mencoba menembakkan rudal, namun Diablos keburu menyeruduk mobil itu hingga terlempar. Tiba-tiba dari belakang, salah satu prajurit tertusuk tanduk Diablos. Di sisa-sisa akhir hidupnya, prajurit itu melemparkan granat ke arah Diablos. Akibat ledakan granat, sejenak membuat Diablos melemah. Melihat kesempatan itu, para prajurit yang tersisa kabur menuju bebatuan di dekat mereka. Dari jauh, sang pemuda mencoba membantu dengan menembakkan panah bom ke arah Diablos. Beruntung pasukan itu masuk ke dalam gua dan berhasil lolos dari kejaran Diablos. Malam harinya, di tengah kepanikan, Natalie mencoba menenangkan anak buahnya. Lalu tiba-tiba dari belakang, sesuatu menyerangnya. Itu adalah laba-laba raksasa. Natalie pun tidak sadarkan diri dan detak jantungnya tidak terdeteksi. Menyadari tidak ada yang bisa mereka perbuat lagi, para pasukan itu pun pergi meninggalkan jasad Natalie. Mereka mencoba menyelamatkan diri. Mereka dikepung oleh puluhan laba-laba raksasa. Satu persatu pasukan ditangkap oleh monster laba-laba. Di tempat lain, Natalie kembali sadar. Ternyata dia masih hidup.
Natalie mencoba untuk bangkit, namun dari belakang dia kembali diserang oleh monster laba-laba. Beberapa saat kemudian, Natalie pun siuman. Dia ada di dalam benda yang berbentuk seperti kepompong hitam. Natalie pun berusaha mengeluarkan diri. Setelah berhasil keluar, Natalie terkejut melihat beberapa anak buahnya juga ada di sana sudah tidak bernyawa. Natalie ada di dalam sarang monster laba-laba. Dia pun mencoba kabur dengan menahan rasa sakit luar biasa. Natalie mengambil beberapa peralatan yang mungkin bisa dia gunakan. Natalie melanjutkan perjalanan dengan menyalakan flare sebagai penerangan. Tidak disangka di sana dia bertemu dengan salah satu anak buahnya yang masih bertahan. Natalie mencoba memapah anak buahnya yang kesakitan itu. Di depan mereka terlihat cahaya. Sedikit lagi mereka bisa keluar. Tiba-tiba di belakang mereka muncul monster laba-laba yang mengejar. Anak buah Natalie membuka baju dan keluar puluhan laba-laba kecil dari dalam tubuhnya. Dia pun menyuruh Natalie untuk kabur, biar dia yang menjadi umpan. Natalie lalu membakar monster itu dan kemudian berlari keluar dari lubang. Kaki Natalie sempat tertarik, namun dia melempar peluru yang dia simpan ke arah monster tersebut. Dan hal itu membuat dia bisa lolos keluar dari gua. Di luar, Natalie memeriksa tubuhnya. Ternyata masih aman, tidak ada yang aneh. Dari atas, Natalie melihat monster laba-laba itu takut dengan sinar matahari. Natalie yang kelelahan itu pun terduduk diam di atas sarang monster laba-laba. Natalie kemudian mengobati luka di kakinya. Dia menaburkan bubuk mesiu ke kulitnya yang terluka dan kemudian membakarnya. Setelah itu, dengan tertatih, Natalie berjalan menyusuri bukit. Sampai di atas, dia melihat bukit itu dikelilingi lautan pasir yang sangat luas. Natalie lalu mencoba melempar batu ke arah pasir dan benar sekali, Diablos masih ada di sana. Setiap ada pergerakan di pasir, Diablos akan muncul. Natalie kemudian menelusuri bukit. Dia menemukan kubangan air, namun baunya sangat busuk, dia tidak bisa meminumnya. Natalie pun kembali berjalan. Dia melihat tumpukan bangkai kapal. Dia lalu memasukinya. Natalie mencoba mencari air, namun tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba dari belakang, sang pemuda mengunci Natalie dari belakang. Namun ternyata Natalie tidak selemah itu. Dia pun melawan, karena dia mengira orang itu akan berbuat buruk padanya. Mereka berdua pun bertarung. Si pemuda sempat terluka di dadanya, namun dia berhasil melumpuhkan Natalie. Pemuda itu mengikat Natalie dan segera membawanya ke tempat persembunyian. Karena sebentar lagi, monster laba-laba atau yang dia sebut Nerscylla akan keluar dari sarang. Di dalam tempat persembunyiannya, pemuda itu mengambil air tetesan embun untuk minum dan lumut untuk dimakan. Pemuda itu lalu menyembuhkan lukanya dengan ramuan yang dia buat sendiri. Dia kemudian berdoa. Pagi harinya, pemuda itu keluar untuk memeriksa tower yang selalu diselimuti badai. Dia juga melihat Diablos selalu berjaga di lautan pasir. Saat kembali ke tempat persembunyian, ternyata Natalie sudah tidak ada di sana. Pemuda itu pun bingung. Tak disangka tiba-tiba Natalie menyerangnya hingga pingsan dan mengikatnya. Natalie kemudian mengambil air untuk minum, namun pemuda itu malah menendang air tersebut. Natalie pun murka. Natalie kemudian menghancurkan altar doa si pemuda. Karena kejadian itu, pemuda itu pun bangkit dan menyerang Natalie. Mereka berdua kembali bertarung hingga keluar dari persembunyian. Mereka berguling-guling dan pemuda itu terperosok ke dalam sarang Nerscylla. Merasa kasihan, Natalie menolong pemuda tersebut. Dia pun berhasil diselamatkan. Natalie kemudian melepaskan ikatan pemuda itu. Natalie lalu memberi pemuda itu sisa potongan coklat miliknya. Setelah dimakan, pemuda itu sangat menyukainya. Mengetahui Natalie bukan ancaman, mereka pun berdamai. Pemuda itu lalu memberi Natalie sebotol minuman. Natalie yang kehausan itu pun langsung meminumnya. Dengan bahasa isyarat, pemuda itu memberitahu Natalie kalau dia tahu Natalie datang dari dalam badai. Untuk kembali, maka Natalie harus mendatangi tower yang dilingkupi badai tersebut. Namun mereka harus menghindari ancaman Diablos yang masih berkeliaran. Natalie lalu memberitahu kalau dia memiliki bazooka di mobilnya. Namun pemuda itu malah pesimis. Pemuda itu memiliki ide yang lebih baik. Dia ingin mengambil jarum sengat milik Nerscylla yang beracun. Dengan racun itu, dia bisa melumpuhkan Diablos. Sore hari menjelang maghrib, Natalie bernyanyi di atas sarang Nerscylla. Dan berhasil, satu ekor Nerscylla terpancing dan mengejarnya. Dia pun berlari. Nerscylla itu terjerat jebakan dan sang pemuda melompat membelah kepala Nerscylla lalu memotong jarum penyengatnya. Mereka berdua lalu berlari kembali masuk ke dalam tempat persembunyian. Sambil menunggu fajar, mereka berdua pun berbincang-bincang. Natalie menyebut kalau dirinya adalah seorang prajurit. Pemuda itu lalu melakukan gerakan seperti seorang pemburu. Natalie lalu menjuluki pemuda itu The Hunter. Di luar, puluhan Nerscylla mengepung persembunyian itu.
The Hunter kemudian berdoa. Dia menjelaskan kalau patung yang dia genggam di altar doa adalah keluarganya yang sudah lama tiada karena desanya dulu diserang monster yang bernama Rathalos. Pagi harinya, The Hunter mengambil racun di bagian tubuh Narcilla yang didapat sebelumnya, lalu meletakkan di panah miliknya. Mereka mempersiapkan peralatan untuk mengelabui Diablos. Natalie lalu berlatih menggunakan berbagai persenjataan yang ada di kapal itu. Natalie berlatih menggunakan dual blades bersama The Hunter. Natalie terkejut karena dual blades bisa mengeluarkan percikan api jika disatukan. Dan misi pun dilaksanakan. Mereka melemparkan barel ke arah lautan pasir, dan hal itu berhasil memancing Diablos untuk keluar. Mereka berdua kemudian berlari menuju kendaraan perang Natalie. Mereka berdua dikejar oleh Diablos. Sejenak mereka berhenti dan Diablos pun ikut berhenti. Hunter lalu berinisiatif menjadi umpan. Dia berlari dan kembali dikejar Diablos. Dia pun terlempar. Hunter lalu melepaskan anak panah dan berhasil mengenai salah satu mata Diablos. Tidak disangka, Diablos masih sehat-sehat saja. Dari jauh, Natalie menembaki Diablos menggunakan Gatling gun, namun tidak mempan. Beberapa saat kemudian, Diablos mulai oleng terkena racun. Natalie lalu menembakkan bazooka ke arah Diablos, namun percuma saja. Dia pun bersembunyi ke dalam mobil dan terlempar diserang oleh Diablos. Saat terdesak, dari atas, Hunter menancapkan pedang ke kening Diablos. Namun akibatnya dia terlempar cukup jauh dan pingsan. Natalie lalu berinisiatif melompat ke arah kepala Diablos dan menancapkan pedang Hunter semakin dalam. Hal ini berhasil membuat Diablos tumbang. Diablos pun berhasil dikalahkan. Natalie lalu menemui The Hunter yang pingsan tidak sadarkan diri. Dia lalu mengambil sebagian kulit Diablos dan digunakan untuk menarik tubuh The Hunter. Dia menariknya hingga malam hari. Di tengah malam, badai pasir pun datang. Natalie lalu memasang sebuah tenda dan di dalamnya dia mencoba mengobati luka The Hunter menggunakan peralatan yang ada. Pagi harinya, Natalie bangun dan keluar dari tumpukan pasir. Natalie mengecek kondisi The Hunter dan tiba-tiba The Hunter kembali siuman. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berdua terus berjalan melintasi gurun pasir yang luas hingga akhirnya mereka berdua memasuki sebuah oase. Di seberang danau, Natalie takjub melihat pemandangan kawanan Apseros sedang minum. Saat Natalie akan mengambil air, dia dikejutkan dengan kemunculan seekor monster. Beruntung The Hunter langsung menebas monster itu hingga tewas. Mereka berdua lalu beristirahat dengan membakar daging monster yang baru saja mereka bunuh. Daging itu terasa nikmat sekali. Malam harinya, saat Natalie sedang tertidur, di atas mereka terlihat sekelibat monster berbentuk naga terbang melintas. Mereka lalu melihat pemandangan mengerikan. Api berkobar di mana-mana. Itu adalah Rathalos. Tidak disangka, api itu membuat kawanan Apseros berlarian ke arah mereka. Mereka pun kabur dan berusaha menghindar. Tiba-tiba dari atas, satu orang datang mengayunkan flame blade dan berhasil menyingkirkan Apseros. Melihat itu, Natalie menggunakan dual blade miliknya untuk menghindari tabrakan kawanan Apseros. Di tempat lain, The Hunter berlari hingga tebing. Dia lalu diselamatkan oleh seorang wanita teman satu kapalnya. Setelah kawanan Apseros itu pergi, Natalie mencoba berterima kasih, namun pria di depannya itu malah memukulnya hingga pingsan. Natalie kemudian terbangun di dalam sebuah kapal. Beberapa orang mencoba mengganggunya, namun The Hunter datang dan menyuruh orang-orang itu pergi. Natalie lalu membuka lubang ventilasi di bawahnya dan memasukinya. Dia pun berjalan mencari jalan keluar. Tiba-tiba di depannya muncul monster berbentuk kucing. Hunter lalu datang dan mengajak Natalie ke atas. Natalie takjub melihat kucing yang bisa masak. Hunter mengatakan kalau monster kucing itu disebut Palico. Hunter mengajak Natalie ke hadapan Admiral yang kemudian membebaskannya. Tidak disangka Admiral bisa berbahasa Jawa. Natalie pun lega. Admiral menjelaskan kalau dia sengaja mengikat Natalie karena dahulu kala ada orang yang masuk melalui portal dari dunia lain dan membuat kekacauan di dalam dunia monster. Admiral menjelaskan kalau dia saat ini sedang menjalankan misi memeriksa Sky Tower yang berperilaku aneh. Sky Tower adalah peninggalan peradaban kuno yang sangat canggih. Sky Tower juga merupakan sebuah portal menuju dunia lain. Sky Tower jugalah yang telah membawa Natalie masuk ke dalam dunia monster. Peradaban kuno telah hancur akibat bencana yang mereka ciptakan sendiri. Dengan perilaku aneh yang terjadi di sekitar Sky Tower, Admiral khawatir akan terjadi bencana entah di dunia monster maupun dunia manusia. Admiral dan anak buahnya akan menyelidikinya. Misi ini bisa dibilang sangat berbahaya karena Sky Tower dijaga oleh monster naga yang bernama Rathalos.
Rathalos sangatlah kuat. Satu-satunya kelemahan Rathalos adalah saat di mana monster itu akan menyemburkan api. Pagi harinya, misi pun dijalankan. Natalie, Admiral, Hunter, dan yang lainnya berjalan kaki menuju Sky Tower. Mereka menaiki gunung yang terjal, melewati perbukitan dan lembah. Hingga malam harinya, sampailah mereka di gerbang Sky Tower. Sky Tower bereaksi mengendalikan badai yang menyelimutinya. Di depan Sky Tower, portal antar dunia terlihat tidak stabil. Mereka pun berjalan memasukinya. Admiral mendeteksi kehadiran Rathalos di dekat mereka. Mereka pun berpencar. Dan benar sekali, dari balik awan, Rathalos muncul. Mereka pun bersembunyi. Admiral kemudian muncul sebagai umpan. Yang lain lalu keluar mencoba menyerang Rathalos. Natalie maju menyerang dengan dual blade miliknya. Natalie berhasil merobek sayap Rathalos. Di tengah-tengah pertempuran, portal dua dunia pun terbuka. Saat Rathalos menyemburkan api, Natalie melompat ke dalam jurang. Dia pun masuk ke dalam portal. Natalie kembali ke bumi. Natalie kemudian terbangun di tengah-tengah lembah bebatuan. Dia didekati oleh sekumpulan tentara yang sedang mencarinya. Dia pun diselamatkan dan dibawa masuk ke dalam helikopter. Beberapa saat setelah helikopter itu lepas landas, di depan mereka sebuah portal muncul dan Rathalos keluar dari dalamnya. Rathalos menembus portal masuk ke dalam dunia manusia. Makhluk itu menyerang helikopter yang dikendarai Natalie. Helikopter itu pun terpaksa mendarat dengan darurat. Beberapa pasukan bersenjata berat mencoba menembaki Rathalos, namun tidak mempan. Rathalos menyemburkan api ke arah kendaraan perang, memporak-porandakan semua pasukan militer yang ada di sana. Rathalos memakan anggota militer bagaikan cemilan. Rathalos menghancurkan helikopter yang menyerangnya, hingga pesawat induk militer pun dengan mudah dihancurkan oleh keganasan Rathalos. Natalie berhasil selamat dan keluar dari helikopter yang hancur. Dia pun berlari maju dan melompat. Natalie kembali berhasil merobek sayap Rathalos. Di saat Rathalos membuka mulut, Natalie melempar bom ke arah mulutnya, dan bom itu pun meledak di dalam tenggorokan Rathalos. Rathalos pun akhirnya tumbang. Namun tiba-tiba monster itu kembali bangkit. Dia belum mati. Di saat Natalie mulai terdesak, dari jauh Hunter menembaki Rathalos dengan panah bom. Akhirnya Rathalos benar-benar tumbang. Hunter datang ke bumi, ingin menyelamatkan Natalie. Dia mengajak Admiral masuk ke dalam portal. Admiral lalu menjelaskan, dia tidak ingin monster dari dunia monster mengamuk di bumi. Beberapa saat kemudian, tidak disangka dari jauh portal kembali terbuka. Dari dalam portal terlihat monster naga lain terbang ke arah mereka. Itu adalah Gore Magala. Natalie mengajak yang lain kembali masuk untuk menghancurkan portal Sky Tower selama-lamanya. Mereka bertiga lalu maju bersama-sama menghadapi Gore Magala. Mereka memancing Gore Magala kembali masuk ke dalam dunia monster. Di tengah-tengah pertarungan, dari atas, sesosok misterius memperhatikan pertarungan tersebut. Paliko lalu datang membantu pertempuran. Dan berakhirlah alur cerita film Monster Hunter ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.